Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe pun. Ya ampun. Halo sobat pencinta pariwisata, kali ini kami dari PW Podcast sedang berada di Wira Garden. Dan juga kita lagi bersama dengan Bapak, siapa Pak? Nama saya Dedi ya. Pak Denny, oke. Jadi kalau misalkan kalian ingin ke industri pariwisata, kayak misalkan ke Wira Garden ini juga bertempatannya sangat alami juga nih guys. Jadi banyak sekali pepohonan, alam dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu gimana Wira Garden, mari kita berbicara kepada Bapaknya. Halo Pak. Halo. Oke, saya mulai ya Pak. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih awal Bapak inspirasi untuk membuat taman wisata itu gimana ya Pak? Oh gitu. Taman wisata ini awalnya bukan langsung taman wisata sebetulnya. Oh, Jadi hanya rumah pribadi. Jadi rumah pribadi yang awalnya hanya untuk tempat tinggal. Kita bangunnya itu sekitar tahun 2004-2005, pembangunan sampai 2007 ya. Untuk tempat tinggal saja, jadi hanya penginapan saja. Setelah itu ya bertahap kita tambah, kita beli lagi tanahnya, ya akhirnya jadilah taman wisata ini. Kita buka ini sekitar tahun 2009. 2009. Jadi tadinya seperti homestay gitu ya Pak? Bukan homestay, ya kayak villa pribadi villa aja. pribadi. Baik, yang lainnya dia mungkin. Untuk Wira Garden ini, dia menjadi fasilitas apa aja Pak? Kalau Wira Garden sekarang ya alhamdulillah lumayan banyak ya fasilitasnya, dari aula untuk pertemuan, resepsi juga bisa, kegiatan ulang tahun juga bisa, terus kita punya cottage untuk menginap, bisa keluarga, bisa rombongan gitu ya. Terus ada pilihan lagi, kita ada sekarang yang baru adalah glamping, baru berjalan sekitar tahun pembuatan 2020, jadi sekitar hampir 3 tahun lah, 3 tahun operasional dan cukup diminati dan cukup viral lah untuk glamping kita di Bandar Lampung. Kalau untuk pelayanannya apa baik di sini Pak? Untuk misalnya kita kan tadi kita masuk dilayani oleh Mbak cantik itu. Nanti apa kalau kita mau ke destinasi yang lain di sini, apakah masih ada penjaganya atau? Iya, di setiap divisi ada penjaganya, dari loket, terus ada gardener yang bersih ya, yang nyapu, terus ada tukang kebunnya juga, terus ada yang jaga campingnya, villa, terus aula. Jadi setiap divisi memang ada petugasnya masing-masing. Lengkap ya? Lengkap. Jadi kalaupun Mbak ke bawah mau tanya tuh di mana nih glampingnya, harganya berapa, ya nanti ada pos glampingnya dan ada petugasnya yang standby di sana. Informatif sih. Ya, tapi kalau mau lewat telepon ada, kita di Instagramnya juga ada, telepon saya ada, telepon adminnya juga ada. Kalau untuk pengembangan di hospitality itu, apakah ada pelatihan khusus Pak untuk pengembangan hospitality di Wira Garden? Ramah-tamahannya di sini ada pelatihannya untuk masuk sini, Oh, di gitu. sini gitu. Sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya nggak ada. Kalau khusus nggak ada ya. Cuman kita ada briefing lah. Basic. Briefing kita setiap minggu itu ada briefing mingguan. Kita briefing itu setiap hari Minggu sore. Tapi kalau briefing harian itu akan di briefing per divisi masing-masing. Kalau mingguan nanti atau bulanan saya yang brief semua karyawannya. Tapi kalau dia per divisi nanti ada supervisornya masing-masing. Jadi setiap mulai kerja mereka misalnya shiftnya gardener gabung dengan security, nanti ada yang brief, oh ini plan ini ya, eventnya hari ini. Ini kalian nanti ada per supervisornya ya. Ada nggak sih Pak buat customer di sana kayak di sini taman wisata ini tuh beda gitu dari taman wisata yang ada di kampung gitu. Misalnya Yang membuat dia beda. beda gitu. Jadi untuk customer kesini tuh apa sih kesannya langsung kesini? Iya, pasti setiap taman wisata pasti dia punya kenangan ya, punya ini sendiri ya, punya keunggulan, punya kekurangan pastinya. Tapi kalau Wira ya kelebihannya pasti beda dari itu. Satu yang jelas, yang pertama kekeluargaan, terus keramah tamahan pastinya ya. Soalnya kalau nggak ada itu
itu pengunjung open news. Terus kalau harga ya mudah-mudahan masih terjangkau. Terus fasilitas yang mungkin kalau dibandingkan dengan wisata yang lain ya kita masih kalah lah ya. Cuma kelebihannya itu, terus keramah tamahan ya ini apa yang beda keunggulan kita Wira Garden ya pasti sungai Oh iya. atau ini ya, karena memang di wisata yang Ikonik. iya yang lain kan mungkin hanya Wira Garden yang punya sungai seperti itu gitu di taman, dan punya sungai yang bisa dipakai mandi untuk kegiatan juga bisa. Itu sih mungkin kalau nggak ada sungainya Wira Garden mungkin ya nggak seramai sekarang mungkin ya gitu. Jadi anugerah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beli Wira Garden, tanahnya ya sudah dapat sungainya. Iya kan itu kan tanah warga ya, tanah warga, beberapa warga kita beli, ya itu udah karena masuk di area tanah itu ya pasti sudah jadi bagian Wira Garden. Itu guys, jadi kalian yang mau berwisata itu ada alamnya, ada sungainya, itu lengkap banget di Wira Garden. Jadi jangan lupa untuk ke Wira Garden kalau kalian weekend atau kalian weekdays juga. Di sini buka sampai jam berapa ya? Setiap hari mau weekday mau weekend kita bukanya jam 9, tapi kalau weekend kita bukanya mulai jam 8. Kadang bisa lebih dari jam 8 karena kalau weekend kan banyak kegiatan ya, yang kegiatan yang masuknya mungkin lebih pagi. Tapi kalau kita closing kita sampai maksimal jam 6 sore. Kita tidak buka malam. Oh tidak buka malam? Iya, kita Kalau camping itu kan bisa ya guys? camping bisa, tapi dia sudah reservasi. Oh, Tapi kalau tiket yang misalnya masuk dadakan tapi malam hari setelah lewat jam 6 kita tidak layani. Karena kita tidak buka tiket malam. Itu hal-hal yang tidak diinginkan. Itu untuk weekend sama So ya pasti itu berlaku untuk tiket. Hanya maksimal jam 6 sore. Di luar jam 6 kita tidak melayani tiket umum. Tapi kalau memang sudah reservasi mau sudah booking cottage atau glamping ya nanti kita cek atas nama siapa ya, mereka tinggal menunjukkan bukti transfernya bisa kasih. Kira-kira untuk harganya berapa ya? Kalau Yang mana? misalkan mau ngecamp, terus kalau misalkan mau masuk aja gitu. Oh iya, kalau tiket masuk umum tidak menginap dia 15.000. Oh itu untuk anak juga. Anak-anak di atas 5 tahun sama, di bawah 5 tahun gratis. Tapi kalau untuk glamping, tenda glamping pinggir sungai itu harganya 600 per unit. Tapi kalau untuk camping umum ya, artinya camping umum yang membawa tenda sendiri itu harganya 35.000 per orang, hanya bayar tiket masuk saja. Tapi areanya nanti menyesuaikan dari Wira nanti menentukan titik-titik tenda. Jadi yang tenda-tenda di samping Wira Garden yang biasanya kita lihat di TikTok ya itu harganya itu sudah ikut di sini berarti itu termasuk tiket masuk atau beda? Iya, yang 600 glamping itu harganya sudah include tiket dan satu tendanya maksimal 6 orang. Dia tidak bisa lebih dari 6 orang. Kalau lebih kita customer diwajibkan untuk menambah tendanya. Iya, daripada menambah tiketnya, karena misalnya begini, mereka orangnya 10, jadi kan ada kelebihan 4 orang. Kalau menambah dia harus menambah satu orangnya 85.000. Sayang kan? Jadi kita mengharuskan customer untuk menambah tendanya. Jadi tendanya harus 2. Jadi mereka bayar tendanya 600 kali 2. Itu kemarin saya lihat kan dari TikTok itu ada yang barbekyuan juga. Itu 600.000 itu termasuk Iya. atau gimana, Pak? Kalau barbecue itu Wira Garden tidak include itu, tapi hanya include alatnya saja. Jadi panggangan, kompor, piring dan lain-lain. Bawain dari rumah ya? Iya, mereka tidak perlu bawa, tapi yang mereka bawa adalah makanannya. Jadi alatnya lebih Ya, tapi makanan juga bisa pesan ke kita. Berbeda bisa. Tinggal mau paket berapa orang dari harga 250.000 sampai 600.000. Salah satu keunggulan juga Pak, soalnya industri yang lain itu kebanyakan kalau masuk itu nggak boleh bawa makanan dari luar gitu. Jadi di Wira Garden ini ternyata Boleh. Makanan itu boleh. Misalnya anak-anak Polinella berkunjung gitu kan, atau kegiatan kan, terus mau bawa makanan dari luar boleh kan ya? Pernah kan ya? Itu juga salah satu keunggulan Iya, dari Wira jadi Garden kita ya, guys. biasanya kan kalau wisata ada tuh yang nggak boleh, ada yang kena
cas gitu ya. Ya itulah sistem kekeluargaan tadi yang kita terapkan. Jadi khusus Wira Garden untuk makanannya boleh, kita nyoba tiket masuk, tapi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya. Iya, Itu sih. itu enggak ini. Kalau misalkan kita mau camping nih Pak, Hmm. kalau misalkan yang belum menikah itu apa diperbolehkan gimana kalau di sini? Jadi sebenarnya kami tidak ini ya, tidak terlalu seperti itu ya, maksudnya kita tanya mereka sudah menikah atau belum. Maksudnya kalau ada acara mungkin apa anak-anak kuliah mau camping itu juga kayaknya bisa jaga diri dulu tuh, kayak Iya. dipisahin gini. Gitu. Tapi boleh saja. Yang pasti tidak ribut di dalamnya sih. Iya. Iya kan? Iya. Nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita ada peraturannya juga. Jadi di form itu, di form apa tenda atau hotel itu ada formnya. Jadi menjaga kondusif kegiatannya, tidak membawa senjata tajam. Jadi ada aturan-aturannya yang mereka juga harus taati. Ngomong masalah peraturan nih Pak, kalau misalkan ada pengunjung nih yang melanggar aturan itu, tindakan dari Wira Garden ini Pasti ada punishment, tergantung nanti apa yang mereka lakukan. Misalnya ribut atau apa nih merusak, nanti ada ketentuannya. Misalnya merusak tenda, sobek, oh tentu mereka denda sekian. Menghilangkan barang atau merusak, nanti ada ininya penggantiannya sekian, ada. Dan itu sudah ada poinnya di tenda masing-masing. Oh, udah ditayangkan. Udah ya, dia ada di atas meja, jadi mereka menghilangkan tendok garpu gitu. Oh mereka bayar 5.000 gitu ada. Jadi memang udah ditempel itu. kalau misalkan kita ini kan mau camping gitu kan, kalau misalkan tengah-tengah malam ya ada permintaan khusus gitu nggak, misalkan mau refill gas atau Oh, ada. barbecue, itu dilayani gitu? Dilayani. Karena memang petugas kita itu 24 jam. 24 jam. Mau di cottage atau mau di tenda, mereka standby. Jadi nanti kalaupun mau refill gas atau galonnya habis, mereka bisa panas. Karena petugasnya dekat dari mereka menginap, jadi ada posnya mereka. Pelayanannya bagus banget ya Bira. Tapi kalaupun mereka nggak aktif gitu kan, kadang nggak aktif ya, atau mereka sedang sholat atau sedang makan, mereka bisa menghubungi admin, karena di Instagram adminnya 24 jam. Itu tidak Termasuk saya dikenakan, juga yang 24 jam. itu tidak dikenakan biaya lagi Pak kalau misalkan kita Oh enggak, mau kalau di tenda itu mau di tenda mau di villa atau cottage dia itu fasilitas. Jadi kalaupun habis ya refill aja. Asal refillnya masih maksimal 1. 5 gitu. Ya misalnya galonnya kan standar satu tenda 1 atau 1 villa 1. Mereka hanya bisa merefillnya 1 kali. Kalau merefillnya 5 kali, 4-nya harus bayar gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau camping itu kalian bisa refill sepuasnya guys, asalkan jangan lebih dari 1 kali, karena kalau misalkan lebih dari 1 kali kata bapaknya bayar sendiri. Siap. Oke, jadi segitu aja guys untuk percakapan kita hari ini. Kalau misalkan kalian mau ke destinasi Wira Garden-nya, ada di IG-nya juga ada, terus TikTok kita apa juga ada, biasanya ada. Terus kalau misalkan kalian mau tahu alamatnya ada di bawah sini ya guys. Jadi jangan lupa follow, subscribe, and like. See you. Nah,